Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum Newton. Perkenalkan, saya Alzid Bagasadi Pradana dari absen 4 dari kelas 11G. Yang pertama ada definisi. Hukum Newton merujuk pada 3 prinsip dasar yang ditemukan oleh Sir Isaac Newton yang menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan gerakan. Hukum Newton yang pertama yaitu hukum inersia. Suatu objek akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan, kecuali jika dikenai oleh gaya neto yang tidak seimbang. Ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan alami bagi objek untuk mempertahankan keadaan geraknya. Hukum Newton kedua. Percepatan suatu objek berbanding lurus dengan gaya neto yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Dalam bentuk matematis, hukum ini dinyatakan sebagai F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Hukum ini menghubungkan konsep gaya dan gerakan. Hukum Newton ketiga. Untuk setiap aksi, ada reaksi yang sama dan berlawanan. Ini berarti bahwa jika suatu objek A memberikan gaya pada objek B, maka objek B akan memberikan gaya yang sama tetapi berlawanan pada objek A. Hukum ini menggambarkan interaksi antara dua benda yang saling mempengaruhi. Lanjut ke penerapan. Penerapan yang pertama, hukum Newton 1, contohnya, mobil yang berhenti mendadak. Ketika sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti, penumpang di dalam mobil akan merasa terdorong ke depan. Hal ini terjadi karena tubuh mereka cenderung mempertahankan keadaan geraknya atau bergerak. Meskipun mobilnya berhenti, tanpa sabuk pengaman, penumpang bisa terlempar ke depan. Penerapan hukum Newton yang kedua, mengangkat beban. Ketika seseorang mengangkat beban berat, gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut berbanding lurus dengan massa benda. Misalnya mengangkat kotak berat membutuhkan lebih banyak usaha atau gaya dibandingkan mengangkat kotak yang lebih ringan, dan percepatan yang dihasilkan juga akan berbeda. Penerapan hukum Newton yang ketiga, roket yang meluncur. Dalam peluncuran roket, mesin roket mengeluarkan gas ke bawah dengan kecepatan tinggi atau aksi, dan sebagai reaksi, roket bergerak ke atas. Gaya dorong yang dihasilkan oleh gas yang keluar ini memungkinkan roket untuk lepas landas. Maka kesimpulannya, ketiga hukum ini membentuk dasar dari fisika klasik dan sangat penting dalam memahami dinamika objek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.